Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Kita sekarang sudah memasuki chapter ke-9 atau bab 9 di series belajar Golang Basic untuk pemula ya. Kali ini kita akan membahas tipe data integer di Golang ya. Oke, langsung aja. Nah, tipe data integer. Tipe data integer ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat tanpa desimal ya. Jadi kalau teman-teman ada kebutuhan untuk menyimpan bilangan bulat gitu ya, nggak ada desimalnya, itu gunakan integer ya. Lalu tipe data integer ini memiliki dua kategori, ada signed integer dan unsigned integer. Bedanya kalau signed integer itu dapat menyimpan nilai positif dan negatif, kalau unsigned integer itu hanya dapat menyimpan nilai positif ya, dia nggak bisa negatif gitu ya, non negatif. Nah, jadi tipe default untuk tipe data integer ini adalah int integer aja ya gitu ya. Jika kita tidak menentukan tipe datanya, maka tipe datanya adalah integer. Biasanya kan teman-teman kalau bikin variabel gitu ya, var terus misalkan number sama dengan 100 misalnya. Nah, itu kan nggak disebutin tuh tipe datanya. Nah, kalau nggak disebutin gitu dia nanti defaultnya jadinya integer itu. Int aja gitu ya. Kan nanti ada integer 8, 16, 32, 64 gitu ya. Kalau teman-teman nggak deklarasiin tuh tipe datanya dia nanti defaultnya integer ya. Seperti itu nanti kita lihat dalam contoh. Nah, kita bahas dulu sekarang yang pertama signed integer. Signed integer ini dideklarasikan dengan keyword in ya, int gitu. Dan dapat menyimpan nilai positif dan negatif gitu ya. Nah, ini untuk signed integer itu dia keywordnya int gitu ya. Jadi ada int, int8, int16, int32 dan int64 gitu ya. Nah, ini bedanya itu masing-masing ada ukuran sama range-nya gitu ya. Dia beda gitu. Kalau INT aja ini tergantung sama platformnya, sama sistem operasi ya. Kalau teman-teman pakai misalkan sistem operasi yang 32 bit, kalau teman-teman deklarasiinnya INT aja nih, dia nanti akan mengikuti dari platformnya atau sistem operasinya. Jadi kalau teman-teman platformnya 32 bit ya udah dia jadinya 32 bit gitu, jadinya yang ini gitu ya. Tapi kalau teman-teman pakainya sistem operasi yang 64 bit gitu ya, nanti dia jadinya yang ini gitu. Kalau teman-teman deklarasi ini int aja. Nah, kalau yang integer 8 ya int 8 ini dia ukurannya ini ya, ada 1 byte 8 bits ini. Nah, nilai minimumnya dia dari minus ya, minus 128 sampai positif 127 gitu ya. Jadi teman-teman pasti ini kalau mau bikin apa namanya program di ini ya, perhatiin untuk nilai minimum dan maksimumnya jangan sampai melebihi melebihi dari nilai minimum atau nilai maksimumnya, nanti dia akan error ya. Lalu ini ada int 16, ini 16 bit, ukurannya 2 byte gitu ya. Nah, nilai minimumnya ini minus 32.768 sampai positif 32767 ya. Ada lagi di atasnya int32, ini 32 bit dan 4 byte. Nah, ini dari minus 2 miliar sekian ya sampai positif 2 miliar sekian gitu ya. Nah, kalau integer 64 ini paling besar ya, 64 bit selalu ukurannya 8 bit. Nah, ini besar banget ya ini. Kalau teman-teman ada kebutuhan bikin program yang mungkin value-nya menyimpan di atas 2 miliar, langsung aja pakai integer 64 ini ya, karena ini besar banget nih gitu ya. Jadi teman-teman nanti sebisa mungkin pada saat udah naik production gitu ya, diperhatiin sih tipe datanya ya, karena semakin besar kapasitasnya nanti semakin besar juga penggunaan memorinya. Jadi teman-teman gunakan seefisien mungkin gitu ya. Misalkan kayak teman-teman mau melakukan perhitungan atau membuat program perhitungan untuk nilai ujian ya misalkan gitu ya. Terus nilai ujiannya itu maksimal cuma sampai 100. Ya udah teman-teman bikin aja pakai ini integer 8 ya kan, dia bisa nampung tuh sampai 100 gitu ya. Atau kalau nggak ada minusnya nanti teman-teman bisa unsigned yang 8 gitu, unsigned integer 8.
Jadi dia nggak ada negatif dan nggak ada dia di atas 100 gitu ya. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bikin program atau apa yang perbankan gitu ya saldonya di atas 2 miliar gitu ya triliunan ya udah berarti teman-teman pakainya 64 gitu ya INT 64 ya. Jadi digunakan seefisien mungkin gitu ya nantinya. Nah ini juga case sensitif ya teman-teman, kalau teman-teman deklarasi tipe data INT ini huruf kecil semua ya, ini juga huruf kecil semua, nggak bisa dia eh, INT 8 INT-nya huruf besar semua gitu ya, atau INT huruf besar semua, dia nggak bisa ya, dia sifatnya case sensitif ya. Terus kalau teman-teman typo misalkan INT 65 INT 66 gitu, itu juga nggak bisa ya, itu bakalan error gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini contoh kode untuk sign integer ya. Kita membuat program sederhana gitu ya yang ada variabelnya aja. Nah ini kita misalkan deklarasi variabel A gitu ya, dan B nilainya 600 dan minus 4600. Nah ini bisa pakai integer aja gini ya. Ini kalau ini nanti berdasarkan disimpulkan berdasarkan platform atau sistem operasi yang teman-teman gunakan misalkan kayak gitu ya. Nah ini kita coba ya di dalam kode editor kita. Seperti biasa ya teman-teman, kita biar enak, misalkan kita bikin folder dulu kayak biasa, misalkan group integer misalkan ya. Lalu kita buka di VS Code-nya. Oke, lalu kita buat file seperti biasa, main.go. Oke, kita buat program seperti tadi ya teman-teman, seperti contoh yang tadi, misalkan var a integer sama dengan misalkan 600 gitu ya, var b integer sama dengan misalkan minus 4600 gitu ya. Lalu kita pakai printf aja ya, yang print dengan format misalkan biar kelihatan ya tipe datanya apa, misalkan kita pakai verb yang biasa %, yang untuk mencetak tipe datanya, lalu value nya apa, kita pakai %v ya untuk mencetak value nya seperti di pelajaran sebelumnya. Oke, kita enter, lalu kita substitusi a, gitu ya. Nah yang bawahnya juga sama, ini tinggal ganti aja B, yang ini kita cetak yang B gitu ya. Nah seperti ini aja. Oke, ini kalau kita jalanin ya, kita coba jalanin dulu programnya. Go run main.go ya. Nah ini, jadi dia tipe datanya integer, value-nya 600. Tipe datanya integer, value-nya minus 4600. Karena integer ini bisa menampung untuk bilangan positif dan negatif ya. Tadi untuk ini juga range-nya integer ini tergantung sistem operasinya. Kebetulan saya pakai sistem operasi 64, jadi nanti dia jadinya 64 ya maksimalnya gitu ya. Nah ini kalau teman-teman misalkan rubah nih, contohnya ya teman-teman rubah, jadi tadi kan integer 8 itu cuman sampai 127 ya. Ini misalkan teman-teman yang ini ganti jadi integer 8 gitu ya. Nah dia error tuh, dibilang cannot use, ini 600 ya tipe, jadi di overflow, jadi melebihi dari kapasitas si integer 8 gitu ya. Kalau kita jalanin misalkan ya, ini save dulu, jalanin ulang tuh, dia di baris ke-6 overflow melebihi. Kan tadi integer 8 itu dia maksimalnya 127 dari minus 128 tadi, sedangkan itunya
600, jadi dia error. Makanya teman-teman kalau bikin itu perhatiin ininya ya, nilai minimum sama nilai maksimumnya gitu ya. Oke ya, seperti itu. Misalkan ini kita ganti aja 16, misalnya integer 16. Nah ini kan bisa ya kalau integer 16 sampai 32 ribuan ya. Coba kita jalankan. Nah kita lihat hasilnya. Nah dia jadinya integer 16 kan, jadi integer 16 juga gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak deklarasiin di sininya gitu ya, misalkan nah ini kayak tadi nggak teman-teman deklarasiin tipe datanya, nanti dia jadinya apa kita lihat. Nah dia jadinya defaultnya integer kan ini teman-teman nggak dideklarasiin tipe datanya. Dia default value dari tipe data integer itu ya dia nanti jadinya int aja gitu ya, seperti itu. Ini teman-teman nanti misalkan mau 32, coba 32 bisa gitu ya. 32 itu kan tadi sampai kisaran 2 miliar ya, tapi kalau misalkan teman-teman nanti disesuaikan dengan kebutuhan program teman-teman ya. Nah ini jadinya integer 32. Kalau teman-teman deklarasiin nanti ya dia batasnya sampai 2 miliar. Kalau dia 2 miliar misalkan melebihi 2 miliar lebih misalkan, ya udah dia bakal error ya. Misalkan teman-teman coba sorry 2 miliar tuh 23 2 miliar, kalau lebih itu dia error ya, karena dia melebihi batas dari si integer 32 ini 2 triliun ya. Ini 200 juta ya, 200 juta ini nolnya. Oh iya 2 triliun sebentar 200. Oh iya ini lebih nih. Atau misalkan kan 2 miliar ya. Miliar itu kan nolnya 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini kan masih bisa nih 2 miliar dia ya. Ketika kita rubah misalkan 3. Nah 3 miliar tuh dia nggak mau kan, karena tadi dia itu batasnya 2 miliar sekian ya. Ini ketika kita rubah 3 miliar dia nggak mau gitu, seperti itu ya. Dia ada batasan-batasannya, jadi nanti disesuaikan sama program teman-teman ya. Misalkan 64 bisa gitu ya. Tuh kalau seperti ini nanti dia banyak banget ya, bisa triliunan lebih. Nah ini nggak error. Nah ini dia tipe datanya integer 64, integer 64 ya. Oke, seperti ini ya untuk tipe data sign integer ya. Ini kita balikin aja, misalkan kita ganti 32 aja ya. Oke, seperti ini. Oke lanjut lagi ya. Seperti ini tadi ya untuk contohnya. Lalu yang kedua ada unsigned integer. Nah unsigned integer dideklarasikan dengan keyword uin ya. Dia ada tambahan depannya itu u ya. Hanya dapat menyimpan nilai positif. Nah dia di sini ada uin aja, ada u integer, unsigned integer gitu singkatannya 8, sama kayak tadi 16, 32, 64. Nah ini sama yang u integer ini dia tergantung sistem operasinya. Kalau dia sistem operasi 32 bit dia akan menyesuaikan jadi 32 bit, dan kalau 64 bit dia akan menyesuaikan ke yang 64 bit ini ya. Nah ini dia akan bergeser nih teman-teman, jadi kayak ini kan yang u integer 8-nya dia 8 bit sama ya 1 byte ukurannya. Ini dia kan dimulainya dari 0, dia bilang nggak ada bilangan negatif nih, dia kayak bergeser gitu kan, tadinya minus 128. Ini kalau kita jumlahin ini tambah ini nih hasilnya kan sebenarnya ini 255. Jadi dia kayak bergeser gitu, yang negatif dijadiin ke positif, jadinya dia 2 kali dari yang tadi ya apa nilai maksimumnya gitu ya. Nah, jadi u integer ini sampai 255, terus nanti ada u integer 16 ini jadi 16 bit, ininya tetap ukurannya 2 byte.
nilai minimumnya semua 0, mulai dari 0, nanti ini maksimumnya di 65.535 sekian. Nah, ini juga 32 bit sama 4 byte. Nah, ini bergeser ya, teman-teman ya. Ini bergeser banyak banget nih. Tuh, ini nolnya berapa nih? Nah, kalau ini tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ya, nolnya 9, berarti miliaran ya, 4 miliaran ya ini, 4 miliaran lebih. Ya, karena dia kan dari sebelumnya 2 miliaran ini ya yang negatifnya lari ke sini ya, gitu. Dia jadi positif semua ya, jadi 4 miliaran. Nah, ini unsigned integer 64 ini 64 bit, 8 byte, dan nilai maksimumnya 0, dan ininya banyak banget nih ya. Ini kalau pakai unsigned integer 64 ya. Seperti itu ya bedanya teman-teman ya. Jadi disesuaikan lagi nanti sama teman-teman kebutuhan programnya ya, gitu ya. Oke, kita lihat lagi contoh untuk kode unsigned integer 64 ya. Ini unsigned integer ya. Jadi sama aja sih. Nanti kita coba-coba lagi yuk di kode programnya biar kelihatan gitu ya. Nah, ini misalkan var C, misalkan unsigned integer gitu ya, sama aja 600, misalkan var C integer sama dengan 4600. Jadi kalau ketika kita cetak, misalkan kita cetak value sama tipe datanya ya, pakai format printf yang verb ini ya. Ini C kita masukin, ini disubstitusi ke sini, ini disubstitusi ke sini, value tipe datanya, ini D, ini harusnya D, ini ya. Oke, seperti ini unsigned. Kalau coba kita jalankan, kita cek ini ya. Nah ini nilainya. Kalau unsigned itu nggak bisa menyimpan bilangan negatif ya. Jadi kalau teman-teman coba di sini negatif gitu, tuh dia error, numeric overflow. Jadi dia nggak hanya bisa menyimpan bilangan positif aja kalau unsigned integer ya, gitu ya. Tuh dia nggak mau 600 minus gitu ya. Ini dia positif, sama kayak yang sign integer. Misalkan tadi ada batasannya teman-teman, misalkan u integernya 255, misalkan teman-teman di sini u integer 8, ininya misalkan 255 masih bisa ya. Kalau 256 dia udah nggak bisa tuh, karena dia kan batasnya 255 gitu ya. Sama ya, ada nilai maksimumnya juga, dia nggak bisa melebihi dari nilai maksimumnya. Kalau teman-teman coba paksa dia bakal error tuh, overflow lagi di baris ke-9 gitu ya. Jadi teman-teman pastiin nanti disesuaikan dengan kebutuhannya dan dilihat nilai minimumnya dan nilai maksimumnya ya. Mungkin kalau teman-teman mau bikin ID ya, ID ketika bikin program bisa aja ID misalkan kan nggak ada minusnya ya, pakai aja misalkan integer misalkan 64 gitu ya, nggak usah pakai yang integer karena kan nggak ada minus ya kalau ID kali ya, kebutuhannya gitu ya. Seperti itu. Misalkan ini 64 juga gitu ya. Ketika kita print misalkan nah ini bisa kan, karena u integer 64 ini sampai panjang. Nah ini tipe datanya dia ke print integer, tapi kalau teman-teman nggak deklarasiin gini yang dia nggak bakal jadi u integer, dia akan jadi tipe data default yang tadi itu ya, jadinya integer tuh ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai u integer ya pastiin di sini mau pakai u integer gitu, terus mau pakai yang berapanya nanti tinggal tulis di sini gitu ya, seperti itu. Oke, ini kita biarin aja gini contohnya, contoh aja. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman ya untuk integer. Jadi nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan program teman-teman ya, gunakan seefisien mungkin ya. Itu jangan lupa perhatikan nilai minimum
dan nilai maksimumnya ya. Oke. Nah, kembali lagi ke slide. Selesai materi integer ini ya teman-teman ya. Jadi tipe data integer digunakan untuk menyimpan bilangan bulat tanpa desimal. Tipe data integer memiliki dua kategori yaitu signed integer dan unsigned integer. Jadi teman-teman gunakan tipe data integer ini nanti seefisien mungkin karena semakin besar kapasitasnya semakin besar juga untuk penggunaan memorinya ya teman-teman. Oke, sekian. Kalau teman-teman butuh nanti source code-nya, teman-teman bisa ke sini ya. Nanti bisa lampirkan juga di deskripsi video ini dengan slide-nya juga ada. Oke ya. Udah, teman-teman nanti kalau yang suka video ini minta tolong untuk like video ini dan sharing ke teman-teman yang membutuhkan yang lagi belajar juga biar kita sama-sama belajar dan ilmunya bermanfaat. Lalu jangan lupa komen, boleh komen teman-teman kalau yang mau tanya atau boleh tanya atau saran, kritik atau request materi gitu ya. Lalu kalau teman-teman mau subscribe teman-teman biar nggak ketinggalan materi-materi selanjutnya karena saya akan terus bikin videonya, jadi biar nggak ketinggalan teman-teman jangan lupa subscribe ya. Oke, sekian aja, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton.